Ada sebuah ruang tersembunyi dalam diri manusia. Sebuah ruang yang tak bisa disentuh oleh tangan, tak bisa dilihat oleh mata, dan tak bisa dibohongi oleh lisan. Ruang itu bernama hati. Bukan sekadar organ yang memompa darah, tetapi pusat kesadaran terdalam, tempat di mana bisikan kebenaran, kegelisahan, dan petunjuk batin berdiam, seperti cahaya tipis yang menembus gelap. Selama ribuan tahun, para bijak dari berbagai peradaban berbicara tentang satu hal yang sama. Jika engkau ingin mengenali dunia, kenalilah dulu hatimu. Namun yang mengherankan, di era modern yang serba cepat, rahasia hati justru makin kabur. Kita paham logika, kita menghafal teori, tetapi kita jarang menyelam ke wilayah terdalam yang sebenarnya membentuk siapa kita. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang disembunyikan hati manusia? Mengapa ia bisa mengetahui kebenaran, bahkan sebelum pikiran sempat menganalisisnya? Mengapa ia bisa merasakan kehilangan bahkan sebelum sesuatu benar-benar pergi? Dan yang paling penting, mengapa ada kalanya hati berbicara, tetapi kita justru memilih untuk tidak mendengarnya? Video ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan itu. Perjalanan mengungkap rahasia hati manusia melalui lensa kebijaksanaan kuno, pengetahuan esoterik, dan pemahaman spiritual yang telah dijaga oleh para pencari kebenaran selama berabad-abad. Kita akan menelusuri bagaimana peradaban lama memandang hati sebagai gerbang menuju kesadaran tertinggi. Bagaimana para sufi menyebutnya sebagai cermin yang dapat memantulkan cahaya keilahian. Bagaimana para filsuf menyebutnya sebagai pusat moral dan intuisi. Dan bagaimana dunia modern tanpa sadar telah menjauhkan manusia dari pusat dirinya sendiri. Namun lebih dari itu, kita akan menggali mekanisme halus yang terjadi di dalam hati. Bagaimana ia merekam luka, menyimpan cahaya, mengenali kejujuran, dan menolak kebatilan. Bagaimana ia menjadi medan pertempuran antara kecenderungan rendah dan dorongan luhur. Dan bagaimana hati yang bersih dapat menjadi kompas yang paling akurat dalam menjalani kehidupan yang penuh kerumitan ini. Jika Anda merasa seolah ada bagian dari diri Anda yang belum sepenuhnya Anda pahami, jika Anda pernah merasakan suara halus dalam diri yang sulit dijelaskan, atau jika Anda sedang mencari arah dalam hidup, maka perjalanan ini mungkin adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Selamat datang di rahasia yang telah bersembunyi di dalam diri Anda sendiri. Sejak awal sejarah manusia, hati bukan hanya dianggap sebagai pusat emosi, tetapi juga pusat kesadaran, moralitas, dan hubungan manusia dengan realitas yang lebih tinggi. Bahkan sebelum manusia mengenal huruf, sebelum peradaban menulis kitab atau membangun kuil, hati sudah dipandang sebagai sumber pengetahuan yang paling tua dan paling jujur. Di Mesir kuno, dalam kitab kematian, terdapat sebuah adegan terkenal, proses penimbangan hati. Setelah seseorang meninggal, hati mereka akan ditimbang di atas timbangan kosmik, dan di sisi lain diletakkan bulu ma'at, simbol kebenaran. Mereka percaya bahwa hati menyimpan seluruh catatan moral, pilihan, dan getaran hidup seseorang. Jika hati lebih ringan daripada bulu, jiwa dianggap bersih dan layak menuju kehidupan abadi. Jika hati berat oleh kebohongan atau kezaliman, jiwa akan tersesat. Di sini, hati adalah sejarah spiritual manusia. Di Yunani kuno, para filsuf memahami hati melalui lensa yang berbeda. Bagi Plato, ada pusat yang lebih tinggi dari pikiran rasional. Sebuah wilayah diri yang mampu menangkap kebenaran secara langsung tanpa argumentasi panjang. Para Stoik menyebutnya hegemonikon, pusat kendali batin yang menentukan apakah seseorang akan hidup dengan integritas atau tenggelam dalam nafsu dan kebingungan. Mereka percaya bahwa ketika hati seseorang kacau, seluruh hidupnya akan kacau. Dalam tradisi kebijaksanaan Timur, hati dipandang sebagai mata kedua, mata batin yang mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata fisik.
Dalam catatan para sufi, hati disebut sebagai cermin. Ketika cermin itu bersih, ia memantulkan kebenaran. Ketika ia berdebu oleh kemarahan, iri, kesombongan, atau kecemasan, ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya apapun. Hal yang menarik, para sufi tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti keyakinan mereka. Mereka hanya menggambarkan hati sebagai ruang universal, sesuatu yang bisa dipahami oleh siapa saja yang mau melihat ke dalam. Dalam naskah-naskah kuno Asia, terutama dalam ajaran-ajaran yang berbicara tentang keseimbangan batin, hati dikaitkan dengan energi hidup. Mereka menganggap bahwa hati adalah pusat gerbang kesadaran, tempat masuk dan keluarnya intuisi, inspirasi, dan kejernihan. Ketika batin jernih, hati menjadi sumber ketenangan. Ketika batin gelap, hati menjadi sumber gelisah. Namun memasuki era modern, pemahaman kuno ini perlahan memudar. Dunia mulai memuja logika tanpa memberi ruang bagi keheningan batin. Hati dianggap hanya sebagai pompa mekanis. Perasaan dianggap kelemahan. Intuisi dianggap tidak ilmiah. Padahal penelitian kontemporer, meski tidak membahas spiritualitas secara eksplisit, menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Jantung memiliki sistem saraf mandiri yang mampu mengirim sinyal lebih banyak ke otak dibandingkan sebaliknya. Dengan kata lain, hati benar-benar berbicara. Hati benar-benar memengaruhi cara manusia mengambil keputusan, menilai bahaya, menentukan nilai moral, hingga memilih arah hidup. Tetapi mengapa pengetahuan ini seakan tersembunyi? Mengapa selama berabad-abad manusia kehilangan hubungan dengan hati mereka sendiri? Karena hati adalah ruang kebebasan, tidak dapat dikendalikan oleh kekuasaan, tidak dapat direkayasa oleh propaganda, tidak dapat dibungkam oleh kebohongan. Seorang manusia yang hatinya hidup sulit dimanipulasi, sulit ditipu, sulit dikendalikan. Dan mungkin disitulah letak misterinya. Dalam bagian berikutnya, kita akan mulai menyelami inti dari rahasia ini. Bagaimana hati bekerja, mengapa ia mampu mengetahui sebelum pikiran menyadari, dan bagaimana ia menyimpan cahaya maupun kegelapan. Untuk memahami rahasia hati manusia, kita harus masuk ke dalam wilayah yang jarang dibahas oleh logika modern. Wilayah tempat kesadaran, moralitas, intuisi, dan pengalaman batin bertemu seperti arus sungai yang saling menyatu. Disinilah hati memainkan perannya sebagai pusat yang menghubungkan apa yang terlihat dengan apa yang tersembunyi. Bayangkan hati seperti sebuah ruang sunyi di tengah gurun luas. Ketika angin batin tenang, kita bisa mendengar bisikan halus di dalamnya. Tetapi ketika gurun itu diterpa badai emosi, suara itu hilang, seakan tenggelam dalam pasir waktu. Banyak orang mengira hati mereka diam, padahal yang terjadi hanyalah batinnya terlalu berisik untuk memungkinkan suara halus itu terdengar. Para bijak kuno selalu mengatakan, hati adalah tempat turunnya kesadaran paling jernih, bukan karena sentimentalisme, tetapi karena hati memiliki kemampuan unik. Ia menangkap getaran moral dan intuisi sebelum pikiran sempat membentuk argumen. Pikiran bekerja lewat analisis, hati bekerja lewat kejelasan batin, dan keduanya tidak selalu bertindak bersamaan. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana namun mendalam. Mengapa hati sering tahu sesuatu sebelum kita sadari? Ini terjadi karena hati menyimpan dua bentuk pengetahuan. 1. Pengetahuan pengalaman. Setiap luka, kebahagiaan, pengkhianatan, ketulusan, atau kejujuran pernah meninggalkan jejak dalam hati. Ia tidak melupakan. Ia mengenali pola sebelum pikiran sempat menganalisisnya. Karena itu, ketika seseorang tampak tidak tulus, hati kita merasa gelisah meski wajah mereka tersenyum. 2. Pengetahuan fitrah sisi ini lebih halus. Ia bukan hasil pengalaman, melainkan sesuatu yang sudah tertanam sejak awal manusia diciptakan.
dorongan menuju kebenaran, keadilan, dan cahaya. Inilah bagian hati yang membuat manusia tahu bahwa kezaliman itu salah, bahkan tanpa diajarkan. Bagian hati yang membuat kita tersentuh oleh kebaikan, meski tidak ada keuntungan pribadi. Gabungan kedua bentuk pengetahuan inilah yang membuat hati begitu tajam, bahkan ketika pikiran ragu. Namun hati tidak selalu jernih. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, hati digambarkan seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia memantulkan segala sesuatu dengan jelas. Tetapi ketika cermin itu tertutup debu, debu kesombongan, iri, marah, takut, dan dendam, pantulannya menjadi kabur. Yang menarik, debu itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, melalui pilihan kecil, melalui kebiasaan, melalui pikiran-pikiran yang dibiarkan menetap terlalu lama. Dan ketika debu itu menumpuk, hati mulai berubah. Cahaya terasa jauh, kebisingan batin menjadi kuat, keputusan terasa berat, intuisi terasa lemah, dan arah hidup menjadi kabur. Disinilah muncul salah satu rahasia terbesar hati manusia. Ketika hati kotor, dunia tampak gelap, meski realitasnya tidak berubah sedikit pun. Bayangkan seseorang yang hatinya penuh ketakutan. Segala hal tampak seperti ancaman. Bayangkan seseorang yang hatinya penuh iri. Keberhasilan orang lain terasa seperti serangan. Bayangkan seseorang yang hatinya sombong. Nasihat terasa seperti hinaan. Padahal dunia tidak berubah. Yang berubah adalah cermin yang memantulkan dunia itu. Lalu bagaimana hati kembali jernih? Dalam teks-teks kuno, terdapat konsep yang sering muncul. Pembersihan hati. Bukan ritual rumit, bukan mantra, bukan sesuatu yang hanya orang tertentu bisa lakukan. Pembersihan hati adalah proses mengembalikan kejujuran batin kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada realitas. Ini seperti meniup debu dari cermin. Dan disinilah rahasianya semakin dalam. Ketika hati mulai bersih, ia bukan hanya memantulkan dunia. Ia mulai memantulkan kebenaran. Kita jadi peka terhadap arah hidup, terhadap energi orang lain, terhadap kehadiran kebaikan, terhadap tanda-tanda yang sebelumnya terlewat. Dalam bagian pertama ini, kita baru menyentuh lapisan permukaan rahasia hati manusia. Kita belum masuk ke wilayah yang lebih dalam. Bagaimana hati bisa menjadi medan perang antara dorongan rendah dan dorongan luhur? Bagaimana ia menyimpan cahaya? Bagaimana ia merasakan bisikan ketenangan? Dan bagaimana ia bisa ditutup oleh kegelapan? Jika Anda siap, kita akan masuk lebih jauh ke dalam jantung misteri ini. Untuk memahami hati secara lebih dalam, kita harus memandangnya bukan hanya sebagai pusat perasaan, tetapi sebagai arena pertarungan, tempat dua kekuatan bertemu dan saling mempengaruhi. Dorongan rendah yang menarik manusia ke arah gelap, dan dorongan luhur yang membimbingnya menuju cahaya. Para bijak kuno menyebutnya sebagai perang sunyi, perang yang tidak terdengar, tetapi menentukan seluruh arah hidup manusia. Para sufi menggambarkan hati sebagai sebuah kerajaan. Di dalamnya ada raja, kesadaran. Ada penasehat bijak, intuisi. Ada prajurit setia, nilai dan prinsip. Tetapi juga ada pemberontak, nafsu, ambisi buta, kecemasan, hasrat tak terkendali. Jika raja tertidur, pemberontak akan mengambil alih. Jika raja terjaga, kerajaan berjalan dalam harmoni. Gambaran ini tampak sederhana, namun mencerminkan dinamika batin yang dialami setiap manusia. Mari kita bahas lapisan-lapisan terdalam itu. 1. Hati sebagai penentu pilihan moral. Ada saat-saat dalam hidup ketika logika berhenti bekerja, ketika pilihan tidak bisa dijelaskan dengan perhitungan, tetapi hati menunjuk arah tertentu.
Mengapa ini terjadi? Karena hati menyimpan rekaman moral. Ia mengenali kejujuran bahkan ketika tersembunyi. Ia merasakan kezaliman bahkan ketika terselubung. Ia tidak bisa dibohongi meski mulut bisa. Inilah sebabnya ketika seseorang melakukan kesalahan, hatinya merasa gelisah. Dan ketika ia melakukan kebaikan, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketika seseorang memilih jalan yang benar, meski sulit, hatinya terasa lega. Itu bukan sugesti, itu adalah bahasa hati yang berbicara. 2. Hati sebagai penangkap cahaya. Dalam kebijaksanaan kuno, cahaya tidak selalu berarti sinar fisik. Cahaya digambarkan sebagai kejernihan, wawasan, dan kebenaran. Sesuatu yang tidak bisa diciptakan, tetapi bisa ditangkap. Hati yang bersih akan menangkap cahaya seperti permata yang memantulkan sinar. Hati yang gelap akan menolaknya seperti batu yang kusam. Ada ungkapan para pencari spiritual, ketika hati gelap, kebenaran paling terang pun tak akan terlihat. Ini menjelaskan mengapa ada orang yang sulit menerima nasihat meski kebenarannya jelas. Mengapa ada orang yang justru menjauhi kebaikan ketika sedang tenggelam dalam keburukan. Bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena cermin hatinya tertutup. 3. Hati sebagai medan energi emosi. Sains modern baru memahami sebagian kecil dari fenomena ini, bahwa hati memiliki medan elektromagnetik yang lebih kuat dari otak. Para ahli menyebutnya komunikasi dua arah antara hati dan otak. Tetapi para bijak kuno telah membicarakannya berabad-abad sebelum sains menyentuhnya. Mereka mengatakan, emosi adalah gelombang, hati adalah lautan. Jika laut itu gelap, gelombang kecil pun bisa menjadi badai. Jika laut itu jernih, badai pun tidak menggoyahkan kedalamannya. Inilah alasan mengapa hati seseorang bisa terasa lapang atau sempit. Dua orang menghadapi masalah yang sama, tetapi satu merasa hancur, sementara yang lain tetap tenang. Bukan karena masalahnya berbeda, tetapi karena hatinya berbeda. 4. Mitos dan kesalahpahaman tentang hati. Banyak orang mengira mengikuti hati berarti mengikuti perasaan sesaat. Padahal itu adalah salah satu mitos terbesar dalam sejarah manusia. Perasaan bisa menipu, hawa nafsu bisa menyesatkan, ego bisa menyamar sebagai intuisi. Hati yang dimaksud para bijak bukanlah emosi mentah, melainkan inti kesadaran yang jernih. Ini adalah bagian dari diri yang tetap tenang, bahkan ketika pikiran kacau. Bagian yang tidak berubah meski dunia berubah. Bagian yang dapat merasakan kebenaran tanpa dorongan ego. Kesalahpahaman lainnya adalah mengira hati selalu lembut. Padahal hati yang hidup bisa tegas. Ia tahu kapan harus memaafkan, tetapi juga tahu kapan harus menjaga jarak. Ia tahu kapan harus merelakan, tetapi juga tahu kapan harus memperjuangkan. 5. Fakta tersembunyi. Hati tidak pernah netral. Satu hal penting yang jarang disadari orang adalah, hati tidak pernah diam di tengah. Ia selalu bergerak, naik atau turun, terang atau gelap, meluas atau menyempit. Jika seseorang tidak mengarahkan hatinya ke arah kebaikan, ia perlahan akan ditarik oleh arus lain. Tidak ada stagnasi. Inilah sebabnya para ulama, filsuf, hingga sufi selalu menekankan pentingnya memperbarui hati setiap hari. Menggoyangkan debu kecil sebelum menjadi karang tebal. Dalam bagian ini, kita telah memahami dinamika paling dalam dari hati manusia, perannya, pertarungannya, cahaya yang ia tangkap, dan bahaya kegelapan yang bisa menutupinya. Selanjutnya, kita akan turun dari ranah konsep ke ranah praktik. Bagaimana kita dapat membersihkan, menjernihkan, dan menghidupkan hati dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami rahasia hati dari sudut sejarah,
filosofi, dan esoterisme, kini kita memasuki bagian yang paling penting. Bagaimana menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata? Karena hati bukan sekadar konsep untuk dipelajari. Ia adalah kompas batin yang harus dirawat, dibersihkan, dan dihidupkan. Tujuan dari bagian ini sederhana, membantu Anda merasakan kembali kejernihan hati yang selama ini mungkin tertutup oleh rutinitas, tekanan hidup, atau luka masa lalu. 1. Latihan keheningan 3 menit. Menjernihkan suara batin hati tidak bisa didengar ketika batin terlalu bising. Maka latihan pertama adalah keheningan singkat, hanya 3 menit setiap hari, namun dampaknya sangat kuat. Caranya, duduk nyaman, tutup mata, tarik napas dalam, perlahan. Fokuskan perhatian bukan pada pikiran, tapi pada area dada, tempat hati bersemayam. Tujuannya bukan kosong pikiran, tetapi memperhatikan apa yang muncul tanpa menghakimi. Gelisah, takut, sedih, tenang, apapun itu cukup diamati. Inilah cara paling sederhana untuk mulai mendengar bisikan halus hati yang sering tertutup oleh riuhnya dunia. Latihan ini meningkatkan kepekaan hati, seperti seseorang yang mulai terbiasa mendengar suara air di tengah hening malam. 2. Teknik pembersihan hati. Menghapus debu yang tak terlihat. Para bijak kuno selalu berbicara tentang pembersihan hati, bukan ritual rumit, melainkan kejujuran batin. 3 langkah utama. A. Maafkan, meski tidak dilupakan. Memaafkan bukan berarti merelakan luka, tetapi melepaskan pusat kendali emosi dari tangan orang lain. Ketika kita menolak memaafkan, kegelapan mengendap di hati seperti karat. Tetapi memaafkan mengembalikan energi kita kepada diri sendiri. B. Jujur pada diri sendiri. Kadang hati gelap bukan karena orang lain, tetapi karena kita menipu diri sendiri, memaksakan hubungan yang jelas-jelas tidak sehat, mempertahankan ambisi yang menggerus batin, atau menyangkal luka masa lalu. Kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk pembersihan paling kuat. C. Membiasakan tindakan kecil kebaikan. Tindakan kecil, seperti membantu tanpa terlihat, merendahkan ego, atau memilih kata yang lembut, adalah cara paling halus untuk melapisi hati dengan cahaya. 3. Mendengarkan gerakan halus hati. Latihan intuisi. Intuisi hati bukan suara keras. Ia seperti angin tipis, hanya terasa jika kita diam. Cobalah latihan ini. Saat Anda harus mengambil keputusan, tanyakan pada hati Anda, apakah ini membuatku lapang atau sempit? Jika lapang, itu tanda hati condong pada kebenaran. Jika sempit, itu tanda ada sesuatu yang tidak selaras. Pertanyaan ini sederhana tetapi sangat kuat. Banyak orang yang tersesat bukan karena tidak tahu, tetapi karena mengabaikan penyempitan kecil yang dirasakan hatinya. 4. Latihan menghidupkan cahaya hati. Mengaktifkan kejernihan batin. Dalam tradisi kebijaksanaan, cahaya hati bukan metafora kosong. Ia merujuk pada kejernihan, pada kemampuan melihat realitas apa adanya. Untuk mengaktifkannya, lakukan langkah berikut. Bacalah 1 kalimat yang mengandung hikmah setiap hari, apapun yang mendorongmu pada introspeksi dan kebaikan. Renungkan maknanya selama 1 menit, bukan di kepala, melainkan di hati. Rasakan bagaimana kata itu bergetar di dalam dada. Ini bukan soal agama tertentu, tetapi tentang menyalakan percikan kebijaksanaan yang melekat dalam fitrah manusia. 5. Mengatasi rintangan. Apa yang menghalangi hati? Ada beberapa penghalang hati yang sering muncul. A.
Terlalu banyak konsumsi informasi, gulungan layar tak berujung menghalangi manusia dari keheningan batin. Solusinya, 1 jam tanpa ponsel sebelum tidur. Beri hati ruang untuk bernafas. B. Luka yang dipendam. Luka tidak hilang jika disembunyikan. Ia hanya berakar lebih dalam. Berbicaralah pada diri sendiri, tulis atau ungkapkan dengan cara sehat. Itu membuka jalan pembersihan. C. Lingkungan yang meracuni batin energi. Orang-orang sekitar sangat berpengaruh. Jika seseorang membuat hati Anda terus menyempit, itu sinyal. Dengarkan. 6. Hasilnya. Bagaimana hidup berubah ketika hati jernih, ketika hati bersih, keputusan terasa ringan, pikiran menjadi tenang, energi positif muncul alami, hubungan membaik, rezeki menjadi lebih mudah karena batin selaras, dan yang paling penting, kita merasa lebih dekat pada kebenaran, pada makna, pada arah hidup yang sejati. Perubahan ini tidak mistis, ia alami ketika cahaya masuk, kegelapan mundur. Jika Anda merasa video ini membuka jendela baru dalam diri Anda, jangan simpan perjalanan ini sendiri. Bagikan pemahaman ini, tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh Anda, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan eksplorasi berikutnya. Karena hati manusia selalu menyimpan rahasia, dan kita baru saja membuka pintu pertamanya.